Tuhan, pada hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya ulang, ayat pertama sampai ayat yang ke-4. Persembahan kepada Tuhan, itu judul atau tema renungan kita pada pagi hari ini. Lukas pasal yang ke-21 ayat pertama sampai ayat yang ke-4. Kalau sudah menemukan saudara-saudara, kita akan menyimak bersama-sama pembacaan firman Tuhan. Saya bacakan buat kita sekalian. Lukas pasal 21 ayat pertama sampai ayat yang ke-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Haleluya. Persembahan kepada Tuhan. Apa yang kita baca ini, saudara-saudara, sesungguhnya terlebih dahulu menegur saya. Karena beberapa hari yang lalu saya hendak memberikan persembahan yang memang menjadi kewajiban kami sebagai hamba Tuhan. Saya sudah imani saya akan memberikan sekian, ya, tetapi setelah saya memutuskan itu, saudara-saudara, dalam saat-saat itu mulai banyak godaan. Belum membayar ini, belum membayar itu, belum ini dan lain sebagainya, saudara-saudara. Dan pada akhirnya ayat ini dimunculkan untuk membawa saya kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Ya, kalaupun tadi ada kesaksian bahwa seperti Google Map, ya, tetapi saya mau sampaikan juga kepada saudara, Tuhan lebih daripada itu, ya. Dan sesungguhnya Tuhan senantiasa ingin membawa kita kepada kehendaknya, tetapi memang manusia pada umumnya ingin melakukan sesuatu apa yang diinginkan, saudara-saudara. Sehingga untuk satu tujuan Tuhan yang harusnya dapat dituju dengan perjalanan yang singkat, perjalanan yang sederhana, perjalanan yang simpel, saudara-saudara, tetapi karena sesungguhnya kita ini melakukan keinginan kita, bukan keinginan Tuhan, sehingga kita harus berputar-putar. Dan sekali lagi ayat ini menegur saya pribadi, dan biarlah juga ayat ini menjadi berkat buat kita sekalian. Dan apa yang kita baca, saudara-saudara, mengkonfirmasi, memberitahukan, ya, kepada saya dan saudara bahwa siapapun kita, saudara-saudara, dimungkinkan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sangat luar biasa, ayat ini memperbandingkan antara yang miskin dan kaya.
yang miskin ini janda pula, saudara-saudara. Ya, nah itu sebabnya saya mau sampaikan kepada kita sekalian, apapun yang kita hadapi, alami hari-hari ini, apakah kita seperti seorang janda yang miskin ini atau seorang yang kaya, saudara-saudara, buka hatimu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebelum lebih jauh kita masuk kepada apa yang diinginkan Tuhan, saudara-saudara. Artinya, siapapun kita, mari kita belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu harus lahir dari hati yang tulus, dari hati yang ikhlas. Karena memang sesungguhnya saudara-saudara, persembahan adalah pemberian kepada yang dihormati sebagai rasa syukur. Jadi ketika kita memberikan persembahan, perhatikan baik-baik saudara-saudara, bahwa kita sedang memberikan kepada yang kita hormati sebagai rasa ucapan syukur, sehingga kita memiliki sukacita di dalam kita memberikan persembahan. Sekali lagi saudara-saudara, bahwa ayat-ayat yang kita baca memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya apapun keadaan kita, apapun situasi kita, saudara-saudara, jangan sampai itu menghalangi kita untuk memberikan persembahan kepada yang kita hormati, ya, dengan rasa syukur. Kalau kita memperhatikan Alkitab, saudara-saudara, Kain dan Habel itulah manusia pertama yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kejadian, kita akan melihat di sana sungguh persembahan Kain tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan persembahan Habel berkenan kepada Tuhan. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini membahas kembali seperti apa atau bagaimana kita melakukan memberikan persembahan kepada Tuhan. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya apa yang kelihatan sederhana, apa yang kelihatan kecil, apa yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kebanyakan orang, tetapi justru itu yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, perhatikan di sini. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dan tentunya kalau orang Yahudi pada umumnya dalam memberikan persembahan persepuluhan, saudara-saudara, itu nggak perlu diragukan, karena mereka adalah orang yang detail dalam memberikan ini. Namun dalam persembahan-persembahan lainnya, saudara-saudara, mereka acak kali, ya, seringkali melakukan itu hanya untuk dilihat orang, hanya untuk kebanggaan diri sendiri. Padahal konteks dalam memberikan persembahan kepada Tuhan adalah kita sedang memberikan kepada orang yang kita hormati sebagai rasa ucapan syukur. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah kita sudah memberikan persembahan persepuluhan?
Saya sampaikan ini saudara-saudara bukan karena saya kekurangan, tidak. Tapi sesungguhnya supaya apa yang saya rasakan, apa yang saya nikmati dengan memberikan persembahan persepuluhan itu juga dinikmati oleh jemaat Tuhan. Sekalipun segala sesuatu gonjang-ganjing, firman Tuhan ya dan amin. Apa yang Dia janjikan pasti Dia genapi, saudara-saudara. Jadi banyak orang lebih memilih memperdebatkan sesuatu daripada melakukan. Kalau saya hari-hari ini tingkatannya sudah lebih baik saya melakukan. Saya kerjakan itu dengan setia. Karena ada banyak juga saudara-saudara yang mengatakan lebih baik dibagi saja. Kan guru beta perpuluhannya besar-besar, bagi 3 atau bagi 2, ya, supaya teman-teman yang lain yang perintisan dapat bagi-bagi kepada mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya katakan itu bukan bagian dari apa yang saya harus berikan dengan persembahan persepuluhan. Ada bagian lain yang bisa saya kerjakan, dan firman Tuhan katakan saudara-saudara, kalau kita memberi, melakukan segala sesuatu dengan sukacita, maka lebih lagi Tuhan akan percayakan dalam kehidupan kita hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang tidak terpikirkan. Amin, saudara-saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan meragukan firman Tuhan bahwa setiap orang yang memberikan persembahan persepuluhan, baginya tingkap-tingkap langit dibukakan. Saya lebih memilih melakukan daripada memperdebatkan. Dan banyak orang yang mengatakan, saudara-saudara, bahwa persembahan persepuluhan itu tidak ada di perjanjian baru. Tetapi bagi saya, saudara-saudara, kalau tidak dikonfirmasi lagi di perjanjian baru, berarti apa yang ada di perjanjian lama itu bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan, saudara-saudara. Dan lihat apa hasilnya. Saya merasakan, saya menikmati, saudara-saudara, apa yang saya kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan. Dikatakan, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Ini adalah nilai yang sangat kecil. Nilai, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang mungkin tidak memuaskan secara manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya selalu sampaikan kepada saudara-saudara, kalau Tuhan percayakan penghasilan sekian, ya, penghasilan yang besar, penghasilan yang kecil, lakukan, saudara-saudara, kerjakan dengan setia, karena pada waktunya firman itu digenapi. Dia tidak memandang apakah situasinya krisis, apakah situasinya morat-marit, saudara-saudara. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Beberapa kali saya saksikan pada teman-teman, kepada saudara juga mungkin, bagaimana Tuhan mengerjakan hal yang tidak mungkin di hari-hari yang sulit. Tetapi itulah cara Tuhan. Firman Tuhan pasti digenapi. Firman Tuhan ya dan amin. Dia tidak melihat situasi, saudara-saudara, tetapi ketika waktunya Dia membukakan tingkap-tingkap langit, saudara-saudara, maka itu tidak bisa dikendalikan oleh apapun, tidak bisa dikendalikan oleh krisis.
Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai anak Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Siapapun kita, baik sedang kita ada di dalam kondisi yang menikmati kelimpahan berkat, maupun mungkin harus diperhadapkan kepada kesulitan, jangan sampai hal-hal itu menghalangi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bisa bilang amin, saudara-saudara? Ya, karena begini, saudara-saudara, ada juga orang yang waktu miskin ataupun waktu dalam berkekurangan, dia setia melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Ya, tentunya saudara sudah sangat-sangat jelas, banyak mungkin saudara mendengar kesaksian daripada Jonathan Christie, ya, bagaimana Tuhan mengadakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa di dalam kehidupannya ketika ada komitmen, ketika ada ketetapan dalam hatinya untuk melakukan firman Tuhan. Ya. Ketika ada tantangan harus memberikan persembahan persepuluhan di atas ratusan juta, mulai mempertanyakan sana sini, sehingga dia dinasihati, kalau begitu sudah minta saja lagi kepada Tuhan supaya penghasilanmu 1 juta, kan lebih mudah. Perpuluhannya berapa, saudara-saudara? 100.000. Minta saja sudah. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya begitu luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari, apapun keadaanmu hari-hari ini, apapun situasimu hari-hari ini, apakah engkau seperti seorang yang kaya ada di dalam kelimpahan, apakah engkau seperti seorang miskin ada di dalam kesulitan, mari saudara-saudara, lakukan apa yang menjadi bagianmu, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dia menggenapi janjinya, sekali lagi tidak melihat situasi. Dan perhatikan, seringkali Tuhan mengadakan perbedaan pada saat-saat dunia gonjang-ganjing, di mana anak Tuhan selalu dipelihara dan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah, kita mau masuk kepada apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya dari apa yang kita lakukan itu, dari apa yang kita kerjakan itu. Kita tadi sudah belajar di awal, saudara-saudara, siapapun kita, apapun keadaan kita, ayat ini memberikan informasi kepada saya dan saudara. Mari kita kerjakan, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Ya, di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan begini. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Loh, kok bisa, saudara-saudara? Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara-saudara, Tuhan melihat hatimu, ya, dalam melakukan segala sesuatu. Apakah engkau masih memiliki hati di dalam memberikan persembahan? Aku sedang memberikan persembahan ini kepada yang aku hormati, yaitu Tuhan, sebagai rasa syukur saya atas pemeliharaan, atas pertolongan, atas kesehatan yang diberikan kepada. Atau saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menjadi orang yang mencari ataupun menginginkan pujian dari manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara
di tempat ini saya memperlakukan jemaat yang memberikan perpuluhan yang besar, yang kecil sama, saudara-saudara. Tapi sampai sekarang belum ada lagi yang memberikan persembahan yang besar. Ya, ini saya buat besar-besar waktu itu, saudara-saudara, karena waktu itu ada jemaat sampai lubang yang besar ini tidak muat perpuluhannya, saudara-saudara. Tapi sekarang sudah longgar. Saya berdoa supaya Tuhan berkati jemaat GPD Bukit Sion lebih dahsyat. Amin. Ya, amin. Kondisi ini mau cair ini kayaknya. Ya, salah satu dulu yang memberikan besar-besar adalah Kodidi, ya. Baru satu lagi, sampai nggak muat, saudara-saudara, ya. Sampai amplopnya padahal sudah besar. Mau rencana tambah besar kemarin, ya. Tapi langsung masuk pandemi, nggak apa-apa lah, saudara-saudara, ya. Tapi hatimu, ya, harus tetap lurus di hadapan Tuhan, supaya penilaian Tuhan itu ada bagimu, ya. Engkau terus, ya, dilihat oleh Tuhan, memiliki hati yang menghormati Tuhan, ya, mengerjakan itu sebagai rasa ucapan syukur, saudara-saudara. Jangan saudara yang dikasih oleh Tuhan seperti orang kaya, ya, dia melakukan itu bukan lagi sebagai rasa hormat, tetapi seringkali dia mau menunjukkan kepada orang lain bahwa aku ini adalah orang yang kaya. Haleluya, haleluya. Itu menurut pemandangan kebanyakan orang, bahwa apa yang diberikan besar itu, oh, dia luar biasa. Tetapi perhatikan, seringkali orang yang memberikan persembahan yang kecil, justru itu yang berkenan dan nilainya besar, saudara-saudara. Perhatikan ayat yang keempat. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mana lebih besar, nyawa atau harta, saudara-saudara? Ada begitu banyak, ya, orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah-limpah, tetapi sekalipun banyak hartanya tidak bisa memperpanjang umurnya. Jangankan 1 tahun, 1 jam saja nggak bisa, saudara-saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan, ya, saya melihat di sini memang janda miskin ini memiliki satu, ya, kerinduan, ya, satu rasa hormat yang sedemikian rupa dalam memberikan persembahan, bahkan dia memberikan seluruh nafkahnya, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Kiranya ini menjadi pelajaran, ya, buat saya dan saudara, ya, untuk tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, supaya di dalam masa-masa yang akan datang, Tuhan lebih dahsyat lagi memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati studi kita, memberkati rumah tangga kita. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang seluruh nafkah, ini juga sebagai bentuk penghargaan bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya tidak ada apa-apanya dibanding dengan pemberiannya kepada Tuhan, saudara-saudara. Itu sebabnya, kalaupun sekali lagi saudara-saudara, luruskan hatimu, luruskan motivasimu
di dalam engkau memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ya jangan sekedar saudara-saudara, apalagi saudara kucel-kucel, saudara udahlah ya, kelebihan tadi beli permen, beli apa dari luar itu saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan seperti itu. Ya karena Tuhan melihat, mungkin saya pendeta nggak melihat saudara-saudara, tapi Tuhan melihat motivasimu. Ya, Tuhan melihat hatimu saudara-saudara. Walaupun mungkin persembahanmu itu $100, $100 besar ya saudara-saudara ya. Atau berapa lah saudara. Ya, tapi engkau persiapkan sedemikian rupa dengan rasa syukurmu kepada Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin, saudara-saudara. Tapi kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya udahlah, ya sekedar, maka kita akan sama seperti seorang yang kaya ini. Dia memberikan bukan lagi sebagai rasa hormatnya, sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan, tetapi lebih kepada supaya dilihat oleh orang banyak. Biarlah itu dijauhkan dari kehidupan kita, sehingga lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi Tuhan bekerja dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini terus bekerja dalam hidup kita, terus membahana di dalam hidup kita, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, ingat saudara-saudara, dari apa yang kita terima dari Tuhan, kita juga harus kembalikan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin saudara-saudara. Sebagai ayat terakhir dari pemberitaan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Mazmur 96. Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk memberikan persembahan, bukan karena Dia tidak punya saudara-saudara. Dia yang punya semuanya, termasuk nyawamu, termasuk hidupmu. Dia yang punya. Itu sebabnya ketika engkau memberikan persembahan, persembahanlah itu sebagai rasa syukurmu dengan hormat, sehingga engkau mempersiapkan itu dengan baik, dan engkau melihat hidupmu diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Tingkap-tingkap langit dibukakan buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.